warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas XTB 2 mau mempresentasikan tugas proyek sejarah seni, PKN, dan bahasa daerah. Candi Jawi. Candi Jawi adalah situs sejarah yang terletak di Pasuruan, Jawa Timur. Lebih tepatnya, candi ini terletak di kaki Gunung Walirang, Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Karena terletak di Kecamatan Prigen, candi ini juga dikenal dengan sebutan Candi Prigen. Adapun candi ini merupakan salah satu warisan budaya peninggalan Kerajaan Hindu-Buddha yang sudah ada sejak abad ke-13 Masehi. Bentuk Candi Jawi. Panjang Candi Jawi ialah 14,24 meter, lebarnya 9,55 meter dan dibangun dengan ketinggian 24,5 meter. Menempati lahan yang cukup luas berkisar 40 kali 60 meter persegi. Dengan demikian termasuk kategori candi tinggi dan juga ramping. Bangunan Candi Jawi dibuat dari batu andesit disertai dengan pagar bata setinggi 2 meter yang mengelilingi. Jika mengelilingi candi ini, kamu juga akan melihat parit yang saat ini dihiasi oleh bunga teratai. Bangunan candi menghadap ke timur sama seperti Candi Gunung Gangsir di Pasuruan. Candi Jawi menghadap ke Gunung Penanggungan, tempat yang dianggap paling suci dan tinggi oleh masyarakatnya. Sementara itu, pintu candi yang menghadap ke timur bukan tanpa alasan. Hal ini menegaskan bahwa candi ini bukan tempat pemujaan atau pradaksina atau upacara penghormatan terhadap dewa. Pertama, kaki candi yang merupakan bagian terbawah dari candi yang melambangkan manusia yang masih dikuasai nafsu rendah seperti keserakahan, kebohongan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan nafsu. Kedua, badan candi yang merupakan lambang dari usaha manusia untuk mengalahkan nafsu keduniawian. Terakhir, atap candi merupakan lambang dari kehidupan manusia yang sudah mencapai tingkat kesempurnaan. Candi ini bukan tempat pemujaan atau pradaksina atau upacara penghormatan terhadap dewa. Berdasarkan beberapa sumber sejarah, fungsi dari Candi Jawi adalah tempat pendarmaan Kertanegara, raja terakhir Kerajaan Singasari yang wafat pada tahun 1292 Masehi. Dengan dibangunnya candi ini, Kertanegara pun didharmakan sebagai Siwa Buddha. Sementara berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 177 M 1998, bagian yang menjadi cagar budaya dari situs ini adalah kesatuan bangunan candi dan tanah di sekelilingi bangunan dengan segala apapun yang berada di atas atau di bawah permukaan tanah. Peninggalan segala sejarah Raja Kertanegara. Candi Jawi merupakan Sudharma Haji, candi kerajaan candi negara, yang berarti candi di bawah pengawasan Dharma Yaksa atau pejabat tinggi kerajaan yang mengurusi persoalan agama. Konon alasan yang mengapa Kertanegara membangun candi jauh dari pusat kerajaan Singosari, yakni Malang, berkaitan dengan kepercayaan yang dianut oleh raja tersebut, yakni sinkretisme Siwa Buddha. Ceritanya, banyak masyarakat di daerah tersebut adalah pengikut ajaran yang sama dengan Kertanegara. Disebutkan bahwa meskipun kerajaan Singasari mencapai kejayaan selama pemerintah oleh Kertanegara, namun ia juga memiliki banyak musuh. Masyarakat di daerah ini dikenal cukup setia sehingga candi tersebut dijadikan basis pendukung Kertanegara.
Namun dalam kitab Negara Kertagama juga dituturkan bahwa pada zaman Majapahit, candi ini pernah dikunjungi oleh Raja Hayam Wuruk dalam rangkaian perjalanan ke Lumajang pada tahun 1359 Masehi. Raja termasyhur dalam sejarah pemerintahan Kerajaan Majapahit tersebut dikisahkan perjalanan ke Lumajang pada tahun 1359 Masehi. Raja termasyhur dalam sejarah pemerintahan Kerajaan Majapahit tersebut dikisahkan singgah di candi ini untuk memberikan penghormatan pada kakek buyutnya Kertanegara. Hayam Wuruk datang dengan bersusah hati karena salah satu arca yang terdapat dalam candi tersebut raib karena disambar petir. Mitos Candi Jawi. Kendati terkenal sebagai candi pendarmaan, tak dapat disangkal bahwa situs sejarah ini adalah peninggalan Hindu-Buddha. Memeluk dua kepercayaan sekaligus memang tidak umum dianut oleh masyarakat pada zaman kerajaan. Namun candi ini menampilkan banyak arca Hindu di dalam bangunan dan lambang Buddha di atas puncak candi. Sehingga banyak yang beranggapan bahwa pada zaman terbentuknya Candi Jawi, banyak orang yang sudah memeluk berbagai macam kepercayaan. Bangunan candi memiliki relief yang misterius karena pesan yang sulit ditafsirkan. Maknanya, kecacatan bangunan yang terkikis akibat cuaca membuat orang sulit memecahkan pesan misteri yang tersimpan dalam relief tersebut. Satu relief dalam candi tersebut menggambarkan DNA lengkap Candi Jawi. Padahal pada saat itu tidak memungkinkan masyarakat bisa membuat hal demikian. Terdapat juga legenda tentang putri kerajaan Majapahit yang sering datang ke Candi Jawi yang belum diketahui motifnya. Beda lagi dengan referensi dari kitab Sutasoma. Konon candi ini kerap kali dikaitkan dengan pertemuan Dewi Chandrawati dari kerajaan Kasih dengan Pangeran Sutasoma di Taman Ratnalaya. Berdasarkan temuan fragmen batu, Candi Jawi pernah diperbaiki pada masa pemerintahan penguasaan ketiga Majapahit, yakni Tribhuwana Tunggadewi. Riwayat penanganan. Berdasarkan temuan fragmen batu, Candi Jawi pernah diperbaiki pada masa pemerintahan penguasa ketiga Majapahit, yakni Tribhuwana Tunggadewi pada 1938 sampai 1941. Terdapat sebuah penelitian terhadap Candi Jawi yang dilakukan oleh Hindia Belanda atau Dinas Kepurbakalaan. Saat penelitian berlangsung, banyak bagian yang ditemukan rusak dan hilang, sehingga dilakukan pemugaran atau perbaikan kembali. Histori data. Usaha pemugaran kemudian dilanjutkan kembali pada tahun 1980 atau Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala melalui proyek pemugaran dan pemeliharaan peninggalan sejarah dan purbakala Jawa Timur. Selama proses pemugaran berlangsung, dilakukan pula pencarian batu-batu candi yang hilang sampai akhirnya bisa ditemukan semua. Pada tahun 1980, seluruh pemugaran Candi Jawi dapat diselesaikan. Teknologi irigasi Candi Jawi. Arsitek Kerajaan Singosari sejak abad ke-13, candi tidak hanya dibuat sebagai tempat peribadahan saja, akan tetapi juga dirancang sebagai sarana teknologi irigasi. Pemerintah kerajaan juga memahami betul tentang air sebagai sumber kehidupan. Oleh karena itu, mereka selalu memanfaatkannya secara bijak dan arif.